Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yuwafiqana lima yuhibbuhu wa yardah wa an yazidana ilman nafi'ah wa rizqan fahma wa an yusliha niyatana fi talabil ilmi wa fi kullil ibadat wa an yaj'alana minas salihin. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa mempelajari ilmu-ilmunya. Jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Malam hari ini kita masuk bulan Dzulqa'dah. Apa kaitannya, apa rahasianya antara Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah? Nah, ada rahasianya ternyata. Harus kita pahami supados kula panjenengan sedaya ini kalau mengerti mulai bulan Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ini betul-betul bulan-bulan yang pembentukan karakter supados kula panjenengan sedaya ini menjadi seorang muslim yang punya karakter yang kuat, karakter yang baik. Tentunya dengan memahami bulan-bulan ini, ada apa di balik bulan-bulan ini? Ternyata ada kaitannya. Jadi setelah Ramadan, Syawal ada kaitannya. Setelah Syawal juga ada kaitannya dengan bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Nah, ini banyak sekali hal penting yang harus kita ketahui. Banyak sekali amal ibadah yang luar biasa pula di dalam bulan-bulan ini yang perlu kita ketahui. Jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Kalau Syawal, nah, Syawal dulu ya. Syawal itu adalah bulan yang tidak hanya menunjukkan selesainya ibadah kita di bulan suci Ramadan. Bukan itu saja. Orang kan taunya kalau Syawal berarti sudah selesai ibadah Ramadan. Padahal bukan itu saja. Syawal itu bukan hanya sekedar bulan yang menunjukkan selesainya ibadah di bulan suci Ramadan. Tapi justru Syawal itu adalah bulan untuk mengawali. Mengawali. Bukan berakhirnya ibadah, bukan. Bulan untuk mengawali hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Nah, bayangkan, bulan untuk mengawali langkah pertama hidup kita ini. Sehingga bulan Syawal itu disebut dengan bulan haji. Nah, ternyata bulan Syawal itu disebut dengan bulan haji. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
menjelaskan di dalam beberapa riwayat yang sahih, bulan tersebut, bulan haji, itu bukan Dzulhijjah saja. Orang kadang tahunya bulan haji itu bulan Dzulhijjah. Padahal bulan haji itu ada 3 bulan, yaitu dimulai Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Artinya apa? Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa orang tidak sah berihram untuk haji kecuali di bulan-bulan ini. Orang nggak sah melakukan ihram untuk haji kecuali di bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Jamaah haji Indonesia. Nah, ini jamaah haji Indonesia kloter pertama. Itu diberangkatkan di bulan Syawal. Ada yang mengira kalau bulan haji itu hanya terjadi pada tanggal 9 Dzulhijjah. Itu puncaknya. Ya. Puncak haji itu tanggal 9 Dzulhijjah. Tapi ihram haji itu boleh dilaksanakan di bulan Syawal. Jadi kalau ada jamaah haji yang berangkat di bulan Syawal, ya kemarin misalkan di bulan Syawal sudah berangkat haji, itu sah hajinya. Tapi tidak langsung melaksanakan haji. Hanya terlebih dahulu dia melaksanakan umroh. Umroh terlebih dahulu. Maksudnya umroh untuk haji. Atau yang sering disebut istilahnya dengan haji tamattu. Ada jenis haji yang namanya haji tamattu. Itu umroh dulu, tapi niatnya umroh untuk haji. Artinya dia berihram untuk umroh di bulan Syawal. Kemudian berangkat melaksanakan tawaf. Dilanjut sa'i, tahallul. Baru kemudian ia melepaskan ihram umrohnya. Kemudian nanti pada tanggal 8 Dzulhijjah ia melakukan ihram lagi yang disebut dengan ihram haji. Nah, jadi mungkin ada yang berangkat di bulan Syawal, itu di sana ihram untuk umroh, tapi umroh untuk haji. Kemudian ia berangkat melaksanakan tawaf, sa'i, tahallul. Baru setelah itu dia melepaskan ihram umrohnya. Nah, nanti dilanjut lagi tanggal 8 Dzulhijjah melakukan ihram lagi yang disebut dengan ihram haji. Dan hampir 90%, hampir 90% jamaah haji Indonesia itu mengikuti perjalanan haji yang disebut dengan haji tamattu. 90% jamaah haji Indonesia mengikuti perjalanan haji yang disebut dengan haji tamattu. Tamattu itu artinya
haji yang santai, haji yang rileks karena waktunya panjang, haji tamattu. Maka kadang orang awam gitu ya, atau masyarakat yang mungkin susah menggunakan tamattu itu apa artinya? Ada yang memplesetkan, tapi maksudnya memplesetkan ini ya cek paham, cek apal, cek denger. Karena mungkin memahami bahasa Arab, apa haji tamattu gak ngerti. Maka diplesetkan begini, tamattu, tangi, mangan, ngantuk. Tangi, hari-harinya tangi, mangan, ngantuk lagi. Karena panjang waktunya, rileks, santai. Itu haji tamattu. Jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Belajar dari filosofi haji. Ini filosofi haji ini. Masya Allah luar biasa ini. Kenapa jeda antara bulan Ramadan itu kan bulan tazkiyatun nufus, bulan pensucian hati, pensucian jiwa. Kenapa jedanya hanya sebentar saja dengan bulan haji? Langsung diteruskan dengan bulan haji, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi jedanya itu sebentar saja. Kenapa? Ada apa? Padahal notabene-nya bulan haji itu juga bulan tazkiyatun nufus. Bulan pensucian hati dan jiwa. Jadi selama hampir 4 bulan. Bulan Ramadan, bulan tazkiyatun nufus. Bulan haji ada 3 bulan. Juga bulan tazkiyatun nufus. Jadi selama 4 bulan ini kita betul-betul dibentuk oleh Allah supaya karakter kita sebagai seorang muslim itu kuat karakternya, memiliki karakter yang khas sebagai seorang muslim. Sampai dibentuk di karantina Ramadan ditambah lagi bulan haji, maka menjadi muslim yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di dalam hadis sahih, ya ayuhan nas, wahai manusia, furido alaikumul hajj, diwajibkan atas kalian untuk berhaji. Fahajju, maka berangkatlah haji. Kalau bisa berangkat haji, kalau mampu. Punya uang, jangan dieman-eman. Meskipun dalam konteks di sini kewajiban haji itu sifatnya muqayyad, bukan mutlak seperti sholat. Kalau kewajiban sholat itu sifatnya mutlak, semua orang muslim harus sholat. Yang KTP-nya muslim, ngapunten mohon maaf, kadang KTP-nya bertulisan agama Islam, tapi jarang sholat. Aneh. Padahal sholat itu wajib, rukun Islam. Yang kedua, sudah jelas-jelas KTP-nya Islam, kok nggak mau sholat? Padahal hukumnya wajib secara mutlak. Gak ono alasan. Gak bisa berdiri, duduk. Jadi gak ada alasan. Beda dengan haji. Haji itu wajib, tapi gak mutlak kayak sholat. Haji itu muqayyad. Ada syarat dan ketentuan, yaitu istita'ah, mampu. Maksudnya begini, ya Allah, ngapunten saya nggak bisa berangkat haji. Kenapa? Nggak mampu, nggak punya uang. Ya boleh,
Beda dengan sholat. Sepuro ya Allah aku gak sholat. Kena apa? Keturun. Ya sholat ketika bangun tidur dikodok. Enak. Gak ada alasan. Sakit. Tayamum. Bisa. Bisa dijamak. Enak sekali syariat Islam itu. Jangan alasan. Gak ada alasan. Gak bisa duduk. Berbaring. Enak kan? Itu sholat. Wajibnya mutlak. Tapi kalau haji itu wajibnya muqayyad. Sepuro ya Allah, saya nggak bisa haji. Kenapa? Ya belum mampu. Ya, semoga suatu saat mampu. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini perintah, ini di dalam Al-Qur'an. Diwajibkan bagi manusia untuk berhaji bagi yang mampu. Mampu secara ekonomi. Finansialnya cukup. Punya uang untuk berangkat ke sana. Mampu secara fisik pula. Fisiknya karena haji itu selain ibadah mal, harta, juga ibadah fisik. Butuh fisik di sana. Harus wukuf. Berdiam diri di Arafah, panasnya luar biasa. Kalau nggak kuat fisiknya, nah, jadi mampu di sini ya mampu secara ekonomi, finansial, uangnya sangune cukup. Juga mampu dalam perjalanan. Kalau nggak aman ya ditunda. Misalkan sekarang terjadi peperangan sehingga di bandara ditutup semua. Ya di cancel dulu. Atau daerahnya nggak aman misalkan. Jadi mampu dalam perjalanan, mampu finansial, dan mampu fisiknya. Tetapi tadi kita harus ya punya semangat, punya keinginan. Meskipun belum mampu. Kenapa? Karena haji itu termasuk ruknun min arkanil Islam. Meskipun nggak wajib mutlak, tapi haji itu adalah termasuk salah satu rukun Islam. Jadi kula panjenengan sedaya ya harus semangat atau punya keinginan angen-angen. Ya Allah, muga-muga iso berangkat haji suatu saat. Nah, untuk menyempurnakan rukun Islam kita. Jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Haji rukun Islam itu kan ada 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kenapa haji itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di urutan yang belakang, yang terakhir? Rukun Islam yang paling belakang, yang paling akhir itu adalah haji. Ya kan? Kenapa haji tidak diletakkan di nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3? Kenapa haji itu nomor 5, nomor terakhir? Jadi kalau kita belajar filosofi haji, kebanyakan yang diletakkan di akhir, di ujung, di pangkal, itu adalah sesuatu yang paling berat. Maka diletakkan Allah yang paling akhir dulu. Atau untuk menyempurnakan. Rukun iman yang paling akhir. Coba rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada, percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, percaya hari akhir. Yang ke-6, qadha dan qadar. Sekarang kalau tangleti, percaya kepada Allah, mudah enggak? Iman kepada Allah, mudah enggak? Mudah, tinggal percaya kepada Allah.
Wong iblis saja beriman kepada Allah. Itu iblis. Secara rububiyah, dia beriman kepada Allah. Cuma secara uluhiyah, dia tidak mau taat pada Allah. Jadi gampang memang kalau tinggal beriman kepada Allah. Rukun pertama. Coba masuk rukun yang terakhir. Rukun yang terakhir, rukun iman apa? Percaya kepada qadha dan qadar, takdir. Ini berat. Mosok toh Pak berat. Berat. Kalau tangleti, saya kasih contoh. Nonton sepak bola Indonesia melawan Bahrain misalkan. Kalah Indonesia. Itu ada video TV dibanting. Ngamuk supporter. Ya gelo. Padahal sudah tahu takdir kan. Ya. Kenapa enggak bisa menerima? Padahal itu rukun iman. Takdir. Indonesia misalkan kalah dengan Malaysia. Supporternya ngamuk. Gak terima. Misalkan dibanting TV-nya. Bahrain pun pula. Ada penontonnya di videokan, di syuting. Penontonnya ngamuk. TV ini padahal bagus. Dibanting gara-gara emosi. Enggak percaya takdir ya, percaya cuma berat mungkin. Percaya tapi berat, menerima hasil, menerima takdir itu kadang-kadang memang berat. Kayak tadi hasil bola kan manusia sudah ikhtiar. Kok saya disalahno be. Sekarang kalau tanglet malih. Bapak-bapak ini ya. Kalau sudah usaha cari kerja, kok sepi pekerjaan, istrinya nerima takdir enggak? Nah, rata-rata kebanyakan nih. Ada temen yang curhat ngomong, nah iya Pak, istriku nek aku kerja yang guyu bae, seneng apa-apa oleh, tapi nek sepi gak ono penggawean, murem bae, kudu ngamuk bae. Iya enggak? Padahal itu ya sudah takdirnya, memang sepi. Oh sudah ikhtiar. Lain lagi kalau gak gelem lapo-lapo. Ini sudah ikhtiar. Sudah usaha. Ya kok sepi ya, misalkan terjadi hujan. Kan sepi misalkan. Nah itu biasanya yang perempuan itu susah nerima takdir. Muring-muring ya. Oke, bapak-bapak nggih. Ini ku dikasih tahu, takdir Bu, takdir. Takdir enggak begitu. Contoh lagi, kadang-kadang ketika orang dikasih Allah kekayaan, kekuasaan, itu kadang bilang ini takdir dari Allah itu berat. Dia manusia sering menyangka begini, oh iki mergo kepinteranku, iki mergo kecerdasanku, iki mergo kesaktianku, sehingga aku bisa sampai di sini, sehingga aku kaya, sehingga aku punya jabatan, karena aku hebat. Ini hati mau mengucapkan takdirnya Allah, hada min fadli Robbi, itu berat. Hanya orang-orang yang diberi petunjuk Allah itu mengatakan, sesungguhnya hartaku, kekuasaanku, semuanya ini adalah titipan dari Allah, kemudahan yang diberikan oleh Allah. Nah, itu sedikit yang mengakui ini dari Allah, itu sedikit. Nah, rata-rata tadi, aku yang hebat, aku pinter, cerdas, aku sakti, kuoso. Sebagaimana Korun, qala inama utituhu ala ilmin indi. Saya kaya ya karena memang saya pinter, saya rajin, sungguh-sungguh kerja. Masih begitu.
dengan Allah itu nomor sekian, bahkan tidak percaya sama sekali. Nah, itu tadi. Ternyata iman yang rukun iman nomor 6 yang paling ujung itu paling berat, yaitu percaya kepada qada dan qadar. Demikian pula rukun Islam. Tadi rukun iman ya. Rukun Islam juga yang paling ujung, yang paling akhir itu ya berat. Karena harus menyempurnakan rukun-rukun sebelumnya. Artinya apa? Artinya begini. Orang yang sudah berani haji, orang yang sudah menetapkan di dalam hatinya berniat pingin haji, maka ya tadi harus siap-siap, harus siap syahadatnya sempurna, harus siap sholatnya sempurna, harus siap zakatnya sempurna, harus siap puasanya sempurna. Jadi demikian haji itu menyempurnakan rukun-rukun sebelumnya. Ya, bukan ya wis aku rekreasi, nambah sekarang rekreasinya pergi ke Mekah seneng-senengan. Padahal bukan itu. Hajinya nanti terakhir, hajinya Rasulullah bagaimana? Jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Di beberapa negara sahabat negara Islam ya, pemerintahnya itu memberikan persyaratan yang cukup berat, ya cukup berat. Salah satu yang kita dapati, yang kita tahu di tabung haji Malaysia, Malaysia ini memberikan persyaratan jamaah haji harus bisa membaca Al-Quran. Jamaah haji harus bisa tahu doa-doa dalam sholat. Harus paham doa-doa sholat. Dikasih syarat begitu secara kualitas. Ini bisa ditiru. Ditiru kita daripada antrian haji sampai panjang sekali bertahun-tahun. Sampai enggak, kadang sudah daftar haji umur 30, umur 60 baru berangkat. Kadang wis sudah tua, sudah sakit-sakitan baru panggilan haji. Nah itu bisa ditiru seperti Malaysia. Memberikan persyaratan. Yang belum bisa membaca Quran, jangan dulu belajar maca Quran sih. Yang belum bisa baca sholat, paham isi sholat, tunggu sih, belajar sholat dulu. Rukun 1, 2, 3, 4 penuhi dulu. Baru rukun yang kelima haji. Nah ini sebaiknya begitu. Kenapa? Ini sehingga ditemukan, ini fenomena, kata salah satu pemimpin jamaah haji. Itu mengatakan, ada jamaah haji itu nggak bisa membaca Al-Quran. Bagaimana orang yang akan mau melakukan wukuf, mau tawaf, mau sa'i, tahalul, tapi dia belum bisa membaca Al-Quran. Ketika ditanya tentang doa-doa sholat nggak bisa. Ini fenomena. Lah terus haji ke sana itu mau ngapain? Kan ke sana kan untuk sholat. Salah satunya sholat. Ya haji ya sholat di sana. Jadi bukan rekreasi. Maka harus bisa membaca Quran. Harus bisa paham isi sholat. Jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Kembali, jadi sejak Syawal itu, Syawal itu bulan untuk menetapkan, memantapkan haji. Faman farodo fihinal hajj. Siapa yang mewajibkan dirinya
Siapa yang memantapkan hatinya pingin haji, maka sejak Syawal, siap-siap. Nanti yang nggak haji bagaimana? Nanti ada keterangannya. Sama yang nggak haji pun sejak Syawal, siap-siap. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa yang pingin haji, maka sejak Syawal siap-siap. Fala rafatha, ada 3 larangan. Rafasa ini jangan berkata jorok, jangan berkata kotor, terutama saat ihram. Termasuk laki-laki merayu perempuan. Jangankan laki-laki merayu perempuan, suami ngerayu istri ketika sedang mau ihram haji, itu bisa mengurangi nilai hajinya. Itu bisa mengurangi nilai hajinya. Padahal istrinya sendiri ketika mau haji ihram kok ngerayu istrinya, itu mengurangi nilai hajinya. Bahkan siapa yang sampai kebobolan, maksudnya sampai hubungan suami istri padahal dengan istrinya sendiri, masalahnya ini waktu haji, itu hajinya jelas batal. Hajinya batal dan harus mengulangi lagi tahun depan. Masalahnya ada dendanya, damnya. Dendanya itu cukup berat, yaitu harus menyembelih unta. Nah, karena melanggar sudah ke sana, maka harus membayar denda, yaitu harus menyembelih unta. Padahal harga unta itu 3 kali lipat daripada sapi. Kalau sapi sekarang harganya berapa? Rata-rata saya tanya kemarin ada yang bilang 25 juta atau 30 juta. Itu harga sapi. Unta 3 kali lipat. Berarti berapa? 25 kali 3, 75 juta. Gara-gara hubungan suami istri waktu ihram 75 juta melayang. Lah kok eman sah 75 juta itu bangun rumah sudah jadi magrong-magrong. Bagus. Itu gara-gara apa? Melakukan kesalahan. Nah itu tadi bermula dari fala rofatha, berkata kotor, keji ketika waktu terutama ihram. Maka kalau sudah menetapkan niat aku pingin haji, sejak Syawal jaga lidahnya. Fala rafatha wala fusuk, jangan fasik. Fasik ini perilaku yang keluar dari syariat. Misalkan begini, ada orang memaksakan diri pingin mencium Hajar Aswad, tapi dengan cara mendorong sahabatnya jerangkakno konsone sikut karena pingin mencium Hajar Aswad. Ini tidak boleh, keliru. Jangan maksa. Kalau nggak bisa ya gimana lagi? Nggak harus temennya sikut jerangkakno. Wala fusuk, jangan fasik. Wala jidalah, juga jangan saling seneng bantah-bantahan. Jangan suka bertengkar. Niat haji kok bertengkar di sana, omeng-omengan. Dijaga lisannya. Itu 3 larangan orang yang mau haji. Nah, perhatikan. Demikian pula orang yang tidak haji itu juga harus menjaga lisannya. Kenapa? Karena salah satu tanda diterimanya amal ibadah kita di bulan Ramadan itu adalah meneruskan ibadah selanjutnya, amal soleh ba'da. Ketika Ramadan kita diajari, dilarang Allah, jaga lisanmu, iya kan? Maka ketika Syawal
bukti tanda Allah menerima amal ibadahmu mesti lisannya akan terjaga. Eman, maka hati-hati dengan dosa lisan ini, hati-hati. Ya termasuk menuduh, memfitnah orang. Kenapa ternyata begini? Dosa lisan itu dosa yang sangat merugikan. Mungkin kula panjenengan sedaya punya pahala sholat. Mungkin kula panjenengan sedaya punya pahala baca Quran. Mungkin kula panjenengan sedaya punya pahala sedekah. Gara-gara melakukan dosa lisan, memfitnah orang, menuduh orang, ganjarane kula panjenengan sedaya dikekno kepada orang yang kita fitnah tadi, kita tuduh. Dan kalau nggak cukup dosane orang yang kita tuduh tadi, yang kita fitnah, disetorkan habis ganjaran kula panjenengan sedaya. Maka hati-hati, dosa lisan ini bahaya. Nah, lisan, jaga. Jadi Ramadan diajari jaga lisan, bulan haji pun kita diajari Allah untuk menjaga lisan. Jadi nuansa pembentukan karakter, akhlak di dalam bulan-bulan ini, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu juga karena bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah itu termasuk salah satu bulan hurum. Bulan hurum itu yang paling kita pahami sudah jelas. Kalau melakukan dosa di bulan-bulan ini itu berlipat nilainya. Demikian pula melakukan amal soleh ganjarannya pun meningkat. Maka ya termasuk hati-hati berbuat dosa, terutama lebih-lebih masalah dosa lisan ini. Ganjarannya, balasannya melipat. Nah, jadi nuansa pembentukan karakter dan akhlak selama Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini hampir persis dengan nuansa pembentukan karakter dan akhlak pada Ramadan kemarin. Ya kan? Berarti bulan-bulan ini sejak kemarin kita dilatih, dibentuk oleh Allah sehingga kita memiliki menjadi seorang muslim yang berkarakter, berakhlak yang kuat, punya karakter. Jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat tentang tanda diterimanya haji, tanda kemabruran haji, siapa yang pingin hajinya mabrur diterima oleh Allah, ada tanda-tandanya. Ini Rasulullah menjawab ketika ditanya apa tanda haji diterima, haji yang mabrur. Qala, jawab Nabi, thayyibul kalam wa it'amut ta'am. Lisannya, tutur katanya itu baik. Jadi ketika kita sudah niat haji, mesti tanda kalau hajinya mau diterima, dia pulang-pulang nanti tutur katanya akan menjadi baik. Tutur katanya juga senang berbagi, senang ngasih makanan, atau senang sedekah lah. Itu tandanya. Kalau nggak pingin diterima hajinya, cuma pingin ngelencer tok ya mbok meneng. Tapi kalau kita pingin haji diterima oleh Allah, yang berniat haji, itu perhatikan tanda-tandanya. Ini kata Nabi, thayyibul kalam, tutur katanya baik, wa it'amut ta'am, suka berbagi makanan, ya suka bersedekah lah. Itu tanda haji yang mabrur. Itu kata petunjuk dari Nabi. Jadi kembali, haji, puasa itu outputnya, tujuannya adalah pembentukan karakter kita. Artinya apa? Kalau haji seseorang diterima, kalau puasa seseorang diterima,
maka Indonesia ini akan menjadi negara yang berkah, negara yang makmur. Kalau ada negara yang berhak, yang paling pantas, negara yang berkah, makmur, itu ya Indonesia harusnya. Kenapa? Logikanya sederhana, mudah. Indonesia ini kan warganya mayoritas Muslim. Puasa, iya banyak yang puasa. Haji pun banyak. Qorinya terbanyak. Mestinya Indonesia ini berkah dan makmur. Tapi kenyataannya wallahu a'lamu bishawab. Kula panjenengan sedaya bisa melihatnya sendiri. Sampai di sini dulu, mugi-mugi bermanfaat kangge kula lan panjenengan sedaya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.